Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala muallif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah bab kedua fasal ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati samaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wa istiqbalul qiblati wa dukhulil waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati. Adapun syarat sholat, samaniyatun ialah 8. Taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Wa taharatu, dan suci, anin najasati, dari najis, fi thawbi, di dalam pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Wa satrul aurati, dan menutup aurat. Wa istiqbalul qiblati, dan menghadap qiblat. Wa dukhulil waqti, dan masuk waktu sholat. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui kefarduan sholat. Wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini fardhon, apa kefarduan sholat, min furudiha, dari fardunya sholat, sunnatan, kepada sunnah. Wajtinabu, dan menjauhi al-mubtilati, yang membatalkan sholat.
Penjelasan dari bab kedua fasal ke-20 menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Syarat-syarat sah sholat yang pertama adalah bersih dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, utamanya tempat sholat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima sudah masuknya waktu sholat. Yang keenam mengetahui kefarduan sholat. Yang ketujuh tidak meyakini fardu dari fardu sholat sebagai sunnah. Yang kedelapan yaitu menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya sholat. Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah sholat. Adapun penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat maka belum dijelaskan oleh musonif karena 2 alasan. Yang pertama, karena penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat memang sudah maklum. Yang kedua, karena perkara-perkara yang menjadi syarat-syarat wajib sholat tidak dikhususkan hanya pada ibadah sholat, melainkan perkara-perkara tersebut juga menjadi syarat-syarat wajib bagi ibadah lainnya. Insya Allah akan menjelaskan syarat-syarat wajib sholat nantinya sebagai bentuk melengkapi faedah musonif berkata bahwa syarat-syarat sah sholat ada 8. Pengertian syarat sah sholat itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi dasar keabsahan sholat dan tidak termasuk bagian dari sholat itu sendiri. 8 syarat tersebut tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu suci dari 2 hadas. Maksudnya syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari 2 hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil, bagi orang yang mampu suci dari keduanya. Oleh karena itu, apabila seseorang sholat dengan keadaan tidak suci dari hadas, meskipun ia lupa, maka sholatnya tidak sah. Dalam kasus orang yang sholat dan ia lupa kalau ia menanggung hadas, maka ia hanya diberi pahala atas kesengajaannya melakukan sholat, bukan perbuatan melakukan sholat. Bagi orang sholat yang lupa hadas kecil, perbuatan sholat yang berupa qiraah atau membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain adalah perbuatan sholat yang tidak tergantung pada wudhu, maka perbuatan sholat tersebut berpahala. Bagi orang sholat yang lupa hadas besar, maka menurut pendapat aqrab, perbuatan sholat yang berupa membaca seperti di atas tidak berpahala. Adapun bagi faqidut tuhuraini atau orang yang tidak mendapati 2 alat bersuci, yaitu debu dan air, maka tidak disyaratkan atasnya suci dari hadas, tetapi ia wajib mengulangi sholatnya ketika ia sudah mendapati alat untuk bersesuci. Syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari najis yang tidak dimakfu
pada pakaian, badan atau tubuh, dan tempat sholat. Maksud pakaian di sini adalah setiap benda yang dipakai oleh musolli atau orang yang sholat, meskipun benda tersebut tidak ikut bergerak ketika musolli bergerak dalam sholat, dan benda yang bersambung dengan benda yang dipakai itu. Maksud dari tubuh di sini mencakup bagian dalam hidung, mulut, dan mata. Maksud tempat di sini adalah tempat yang bersentuhan dengan tubuh musolli dan benda yang dipakai oleh musolli. Ketahuilah, sesungguhnya najis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, najis yang tidak dimakfu pada pakaian dan air. Najis ini sudah maklum, seperti kotoran manusia, air kencing, telek atau kotoran ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua, najis yang dimakfu pada pakaian dan air. Najis ini adalah najis yang tidak terlihat oleh mata biasa. Yang ketiga, najis yang hanya dimakfu pada pakaian, bukan air, yaitu najis berupa darah sedikit. Alasan mengapa darah sedikit tidak dimakfu pada air adalah karena mudahnya menjauhkan air darinya. Sedangkan alasan darah sedikit dimakfu pada pakaian adalah karena umumnya darah mengenai pakaian, dan apabila baju sering dibasuh karenanya, maka baju akan mudah usang. Termasuk dari najis ini adalah bekas istinja. Dengan demikian, ia dimakfu pada badan dan juga pakaian. Bahkan apabila dari tempat bekas istinja mengalirkan keringat, kemudian mengalir melewati tempat yang sejajar dengan farji, kemudian mengenai pakaian, maka tetap dimakfu pada pakaian dan badan, tetapi bukan pada air. Yang keempat, najis yang dimakfu pada air bukan pakaian. Najis ini adalah bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah, seperti kutu. Karena tidak dimakfu pada pakaian, maka apabila musolli melakukan sholat dengan membawa bangkai binatang tersebut, maka sholatnya batal. Termasuk dari najis yang dimakfu pada air, bukan pakaian, adalah lubang saluran kotoran burung. Karena ketika pada lubang tersebut terdapat najis, kemudian burung terjatuh ke dalam air sedikit, maka air tidak menjadi najis. Berbeda dengan lubang saluran kotoran manusia yang terdapat pada najisnya, maka apabila terjatuh pada air sedikit, maka air menjadi najis. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Maksudnya, syarat sah salat yang ketiga adalah menutup aurat dengan penutup suci yang dapat menutupi warna kulit, sekiranya tidak terlihat warna putihnya atau hitamnya oleh orang yang melihatnya ketika keduanya berada dalam satu majelis bercakap-cakap. Syarat menutup aurat ini dibedakan atas musolli yang mampu menutupinya, meskipun harus dengan cara meminjam atau menyewa. Oleh karena menutup aurat adalah syarat, maka apabila musolli sholat di tempat sepi dan gelap, padahal ia mampu menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Dalam menutup aurat, hal yang wajib adalah menutupinya agar tidak terlihat dari arah atas, samping, depan, dan bawah. Oleh karena itu, apabila aurat musolli terlihat olehnya sendiri,
atau oleh yang lainnya dari sisi kerah baju, mungkin karena saking lebarnya saat ia ruku atau sujud, maka sholatnya batal, meskipun auratnya tidak terlihat secara nyata. Begitu juga apabila bagian bawah baju itu pendek. Sekiranya ketika musolli ruku, bagian bawah baju tersebut naik, kemudian aurat terlihat, maka sholatnya pun juga batal ketika musolli tidak segera menutupnya sebelum ruku. Adapun menutup aurat agar tidak terlihat dari arah bawah, maka tidak wajib. Oleh karena itu, apabila musolli sholat di tempat yang tinggi, sedangkan di tempat bawah ada orang yang melihat auratnya dari sisi arah bawah, maka sholatnya tidak batal. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Syarat sah sholat yang keempat yaitu menghadap secara yakin ke bangunan Ka'bah atau kiblat. Bagi musolli yang sholat di daerah yang dekat dengannya dan menghadap secara sangkaan atau dzon ke bangunan Ka'bah, bagi musolli yang sholat di daerah yang jauh darinya, bukan menghadap ke bangunannya secara yakin, menurut pendapat sahih. Perbedaan cara menghadap kiblat. Menghadap kiblat yang disyaratkan dalam sholat adalah dengan dada pada saat musolli berdiri atau duduk, bukan wajahnya. Sedangkan pada saat ruku dan sujud, maka menghadap kiblat yang disyaratkan adalah dengan sebagian besar dari bagian tubuh. Adapun musolli yang melaksanakan sholat dengan cara tidur miring, maka menghadap kiblat yang disyaratkan atasnya adalah dengan wajah dan bagian tubuh depan. Kemudian bagi musolli yang sholat dengan cara berbaring, maka menghadap kiblat yang disyaratkan adalah dengan wajah, bagian tubuh depan, bagian lekuk, dua telapak kaki, serta diwajibkan atasnya menaikkan sedikit kepala apabila memungkinkan. Syarat sah menghadap kiblat yang hanya bagian dada pada saat berdiri dan duduk seperti rincian yang telah disebutkan adalah maksud dari kata nahar dalam firman Allah Ta'ala menurut pendapat Al-Kalibi. Al-Kalibi berkata dalam mengartikan kata wanhar, menghadaplah kiblat dengan naharmu, maksudnya dengan dadamu. Dalil syarat menghadap kiblat dalam sholat. Pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 149 yang berbunyi, dan hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya adalah hadapkanlah dirimu dalam sholat ke arah Masjidil Haram dan bangunan Ka'bahnya. Kondisi-kondisi yang bagaimana yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat, yaitu pertama, ketika mengalami ketakutan yang sangat. Oleh karena itu, ketika terjadi peperangan yang sengit sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang muslim untuk meninggalkan peperangan sama sekali karena sedikitnya pasukan mereka dan banyaknya musuh, atau ketika peperangan tidak terlalu sengit tetapi orang-orang muslim khawatir musuh akan menguasai dan mengocar-ngacirkan mereka jika mereka menghadap kiblat. Maka dalam dua keadaan seperti ini mereka diperbolehkan sholat sebisa mungkin meski tanpa menghadap kiblat, dengan catatan mereka tidak ada kesempatan mengakhirkan sholat dengan cara menghadap kiblat. Kemudian
Kondisi ketika melaksanakan sholat sunnah pada saat mengalami perjalanan yang diperbolehkan. Tidak disyaratkan apakah perjalanan itu jauh, minimalnya adalah perjalanan menuju tempat yang tidak terdengar suara adzan, yaitu adzan sholat Jumat di sana. Dengan demikian, diperbolehkan bagi musafir melaksanakan ibadah sholat sunnah sambil naik kendaraan atau berjalan dengan cara menghadap ke arah tempat tujuannya, bukan ke arah kiblat pada saat melakukan perjalanan jauh atau dekat. Bagi musafir yang menaiki kendaraan hewan, meskipun saat melewati jalan turunan, ia tidak diwajibkan meletakkan dahinya di atas pelana kendaraannya di saat ruku dan sujud, melainkan ia berisyarat dengan menundukkan kepalanya saja, dengan catatan bahwa isyarat dengan menundukkan kepala pada saat sujud adalah lebih rendah daripada isyarat pada saat ruku. Tidak diwajibkannya meletakkan dahi dalam kasus ini adalah ketika memang musafir tidak mampu melakukan ruku dan sujud secara sempurna dan tidak memungkinkan baginya menghadap ke arah kiblat di seluruh aktivitas sholatnya. Sedangkan apabila ia mampu menyempurnakan ruku dan sholat serta memungkinkan baginya menghadap kiblat di seluruh aktivitas sholatnya, maka ia wajib meletakkan dahi di atas pelana ketika ruku dan sujud. Tingkatan-tingkatan menghadap kiblat ada 4, yaitu pertama, mengetahui arah kiblat dengan melihat secara nyata. Yang kedua, mengetahui arah kiblat dengan adanya berita dari ahli yang terpercaya. Misalnya, arahnya itu di arah ini. Termasuk tingkatan menghadap kiblat ini adalah arah kiblat yang diketahui dengan alat bantu kompas. Yang ketiga, yaitu mengetahui arah kiblat dengan cara ijtihad. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Idhoh bahwa tidak sah mengetahui arah kiblat dengan cara ijtihad kecuali berdasarkan bukti-bukti nyata yang sangat banyak. Bukti yang paling kuat adalah dengan hitungan sudut dan yang paling lemah adalah dengan arah angin. Keempat, mengetahui arah kiblat dengan cara taklid atau mengikuti pendapat dari mujtahid atau orang yang berijtihad dalam mengetahui arah kiblat. Seperti dalam tingkatan nomor 3 yang dapat diterima pendapatnya. Kemudian selanjutnya mengetahui masuk waktu sholat. Syarat sah sholat yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin atau sangkaan, dugaan yang berasal dari ijtihad. Barang siapa melaksanakan sholat tanpa mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu sholat, sekiranya ia menerjang dan langsung saja sholat, maka sholatnya tersebut tidak sah meskipun sholatnya dilakukan bertepatan pada waktunya. Alasannya, ketidakabsahan sholat ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat, yaitu harus mengetahui masuknya waktu sholat terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui kefarduan sholat. Syarat sah sholat yang keenam adalah mengetahui kefarduan sholat. Sekiranya musolli mengetahui kalau sholat yang difardukan itu adalah fardu. Syarat ini
berlaku bagi musolli yang ami atau bukan aami. Syarqawi mengatakan mengetahui kefarduan adalah syarat setiap ibadah. Oleh karena itu, lebih baik tidak perlu menyebutkan perihal mengetahui kefarduan termasuk sebagai salah satu syarat sholat. Selanjutnya yaitu tidak meyakini kefarduan sholat itu sebagai sunnah sholat. Syarat sah sholat yang ketujuh adalah musolli tidak meyakini perkara yang fardu dari fardu-fardu sholat sebagai perkara sunnah. Syarat ini berlaku bagi musolli yang ami, yaitu orang yang belum mengetahui satu pemahaman fikih yang dapat ia gunakan untuk mengetahui pemahaman fikih lainnya. Syarat sah sholat yang terakhir yaitu ke-8 adalah menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja dan perkara-perkara lain yang akan dijelaskan nanti insyaallah dalam keterangan musannif. Adapun musannif tidak menyebutkan Islam dan tamyiz sebagai termasuk syarat-syarat sah sholat karena keduanya telah diketahui dalam bagian syarat suci dari 2 hadas. Karena syarat bersuci adalah niat, sedangkan syarat niat adalah Islam dan tamyiz. Begitu juga tamyiz dapat diketahui dari disyaratkannya mengetahui masuknya waktu sholat. Itulah tadi penjelasan bab kedua fasal ke-20 tentang syarat sholat. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.